Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah dari kelas 2 SID. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pemrograman framework lanjut, yang dimana di sini ditugaskan untuk membuat tampilan biodata diri menggunakan React. Pertama-tama kita masuk ke zona 1, yaitu planning. Nah, di sini tujuan dari video ini adalah untuk instalasi React yang sudah saya lakukan sebelumnya dan berhasil. Dengan folder name saya bikin di sini read1. Lalu selanjutnya membuat biodata diri dengan memanfaatkan komponen child pada React dengan jumlah child sebanyak 6. Nah, di sini ada sketsa yang sudah saya buat. Ini yang berwarna biru adalah tampilan desktopnya. Lalu tampilan halamannya kurang lebih ada biodata diri, lalu komponen-komponen childnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan border radius yang membuatnya lebih rapi, terlihat lebih rapi. Selanjutnya di sini ada alur sistem. Jadi dimulai dari user mengakses link, lalu tampilan UI, dan selesai. Terlalu singkat, tapi kurang lebih seperti itu karena tidak ada proses logik atau pengeksekusian lain selain hanya untuk menampilkan tampilan biodata ini saja. Jadi saya membuat alurnya hanya user yang mengakses link lalu menampilkan UI dan selesai. Sedangkan untuk alur GitHub-nya di sini sama seperti pada umumnya, kita membuat repository baru pada GitHub, lalu menginisiasi project di lokal, lalu kita hubungkan repo lokal ke GitHub-nya, baru kita push repo lokal kita ke GitHub, dan selesai. Kurang lebih zona 1 berisikan perencanaan dan sketsa, lalu alur pada sistem dan juga GitHub. Baik, selanjutnya kita masuk ke zona 2, yaitu membedah kode. Nah, di sini ada beberapa kode yang terdapat di beberapa file yang memang digunakan, karena pada React sebenarnya filenya banyak, tapi yang berimpact atau yang kita gunakan hanya ada beberapa saja. Dimulai dari main.jsx. Nah, file ini berisikan kode-kode yang nanti itu berfungsi untuk mengatur agar si komponennya itu dapat ditampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat ada kode yang memanggil komponen pesan dan konten, lalu ada yang memanggil CSS. Nah, pada main.jsx ini dia akan mengeksekusi si komponen-komponen tadi untuk nantinya itu bisa ditampilkan di laman webnya. Nah, selanjutnya ada React Component File. Nah, tadi di main.jsx ada pesan dan konten. Nah, pesan dan konten itu adalah termasuk React Component File. Nah, React Component File ini berisikan kode-kode yang akan nantinya tuh membentuk si komponen tadi.
membentuk ini seperti identitas diri, tentang hobi, skill, pendidikan, kontak. Nah, di bagian komponen file itulah yang menjadi tempat membuatnya. Nah, di sini saya menerapkan, ini nggak kelihatan sih ya, child, yang disebut child itu sebenarnya di bagian sini, bagian React komponen ini. Nah, di sini nama filenya pesan.jsx. Nah, file ini terdapat child komponen yang dimana ada greeting, ada text, lalu ada use card, dan child-child yang lain. Nah, selanjutnya ada markup file. Nah, markup file ini sebenarnya bisa kita analogikan kalau markup file ini, dia itu tuh sebuah lahan yang dimana tuh masih kosong. Jadi nanti tugas si main JSX inilah yang akan membangun sesuatu di markup file ini menggunakan komponen-komponen di komponen file. Nah, extension di markup file pun berbeda dari file-file sebelumnya yang masih menggunakan JSX. Sedangkan di markup file ini dia menggunakan HTML karena untuk menampilkan si kode tadi. Nah, selanjutnya ada style.css. Nah, di sini adalah file yang mengatur tampilan bukan mengatur tampilan, tapi lebih tepatnya memperbagus tampilan. Jadi bisa dikatakan kalau ini nih kurang lebihnya kayak cat atau baju yang akan dipakaikan di laman webnya. Kalau tadi tuh markup filenya itu adalah lahannya, maka CSS file ini itu semacam cat yang mempercantik rumahnya tadi. Nah, di CSS file ini sebenarnya penerapan CSS ini sebenarnya bisa dilakukan menggunakan dua cara, yaitu secara internal. Jadi di bagian komponen file ini langsung diterapkan CSS, atau membuat file CSS sendiri seperti yang saya terapkan ini, atau bisa disebut eksternalnya, bagian eksternal. Selanjutnya kita masuk ke zona 3. Nah, di sini kita akan membahas tentang error yang terjadi. Nah, error pertama itu adalah error yang disebabkan karena import di file main.jsx-nya itu menggunakan huruf kecil. Nah, dari yang saya analisa dan saya tanyakan ke AI, kenapa demikian, itu karena si file main itu tuh dia nggak dapat merender si file pesan, yang dimana file pesan itu kan dia komponennya. Nah, karena hurufnya kecil, jadi si file main.jsx ini saat dia mengeksekusi, dia nggak mengenali kalau si pesan ini adalah sebuah file komponen. Makanya hasil dari run si main.jsx ini kosong. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya tuh kosong saat si import pesannya itu P-nya pakai huruf kecil. Nah, setelah diperbaiki, maka akan tampil kembali. Dan error yang bagian ini nih cukup tricky karena kita nggak tahu errornya di bagian mana. Kadang kalau misalkan
salah kapitalnya, maka hasil yang akan ditunjukkan oleh si kode itu cuman kosong atau blank doang. Kayak ini, cuman blank doang, nggak ada pesan error, nggak ada pesan sama sekali. Emang errornya tuh nggak kelihatan. Nah, selanjutnya di sini error yang berkaitan dengan file upload. Nah, di sini terjadi errornya tuh di bagian saat si path atau jalur si file foto, file image itu nggak ditemukan oleh si sistemnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di sini tuh nama file dari file image-nya itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ketika diperbaiki, ketika terjadi error, maka bentuk dari tampilannya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, jadi nggak ada fotonya, nggak ada isinya, cuman kosong doang. Nah, lalu setelah diperbaiki, maka akan tampil si fotonya tadi. Itu error yang disebabkan oleh path atau jalur si filenya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lalu error yang terakhir adalah children undefinite, yang dimana itu maksudnya pemanggilan komponen itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi di sini bisa dilihat kalau export default function content itu cukup children saja, tapi di sini pas pemanggilannya menggunakan children.name, nama, yang dimana itu nggak dikenali juga, dan menyebabkan saat pengeksekusian oleh main.jsx-nya dia nggak ke load atau nggak ke render si komponen lainnya, karena komponen yang ini tuh mewakili komponen komponen lainnya, makanya pas dia di run, nah bentuknya cuman yang muncul biodata diri doang sama Politeknik Caltex Riau, karena di sini cuman yang bisa tampil cuman ini doang, yang H1 sama P. Sedangkan children.name-nya ya harusnya komponen children-nya bisa muncul, tapi karena nggak sesuai dengan ini, kan ada dot nama di sini, maka dia nggak akan muncul. Lalu setelah diperbaiki dengan dihilangkan dot namanya, akan muncul kembali si komponen-komponen yang lain, karena komponennya sudah sesuai dengan yang harusnya dipanggil. Nah, selanjutnya kita akan coba mendemokan si laman webnya. Nah, kurang lebih bentuk webnya seperti ini. Terdapat ya komponen-komponen yang berhasil dipanggil. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan errornya. Nah, yang pertama di bagian sini, saat si import yang menggunakan huruf kecil
kecil, maka main.jsx-nya tidak akan mengenali kalau si pesan ini adalah file komponen, maka akan terjadi blank seperti ini. Nah, ini tinggal kita kembalikan saja, maka dia akan kembali. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan error yang di bagian penguploadan file. Di sini file image yang sebelumnya seperti ini, kita coba hapus saja namanya agar tidak sesuai. Lalu saat kita cek, maka patch-nya tidak akan ketemu dan hanya akan memunculkan tampilan seperti ini. Tapi jika kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan nama filenya, maka patch-nya akan sesuai dan fotonya akan muncul. Nah, yang terakhir children undefinite, yang dimana di bagian sini kita akan mensabotase untuk pemanggilan children-nya. Nah, penambahan dot nama akan mempengaruhi si pemanggilan komponen. Saat kita lihat, maka hanya akan muncul biodata diri dan Polytechnical Text Riau sesuai dengan yang ada di sini dari bagian P dan H1 aja yang muncul, sedangkan untuk children-nya atau komponennya nggak akan muncul karena nggak sesuai dengan si function-nya. Tapi jika kita perbaiki, maka dia akan muncul kembali. Kurang lebih seperti itu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.